Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Helmi Horan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Kota Tual. Dengan fasilitator Ibu Erselina Hermelina Tupan dan pengajar praktik Ibu Nema Latoge. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhir dari keempat modul tersebut adalah membentuk siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zamannya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Yang ketiga, guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya dengan merawatnya. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan mampu menerapkan peran sebagai guru penggerak agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: pertama, berpihak pada murid; yang kedua, inovatif; ketiga, mandiri; keempat, kolaboratif; dan kelima, reflektif. Peran guru penggerak: pertama, menjadi pemimpin pembelajaran; kedua, menjadi coach bagi guru lain; ketiga, mendorong berkolaborasi; keempat, mewujudkan kepemimpinan murid; lima, mengembangkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak: dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi untuk memahami dengan jelas tujuan yang ingin dicapai bersama. Visi akan terwujud jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana, serta adanya kerjasama dengan semua warga sekolah, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada pendekatan inquiry apresiatif yang dijabarkan dalam model tahapan Bagja. Tahapan Bagja: B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif: berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasan-pembiasan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Refleksi pertanyaan berikut terkait pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol, yaitu memberi hukuman pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tiga, penguasaan. Empat, kebebasan. Dan lima, kesenangan. Kelima, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa selama ini posisi kontrol saya dalam menangani permasalahan murid di sekolah adalah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, yang ternyata posisi kontrol tersebut kurang tepat bagi seorang guru. Oleh karena itu, saya perlu perubahannya menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri sehingga membentuk karakter siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas pada awal semester kemarin. Ilmu tersebut saya dapatkan dari senior atau rekan guru yang seorang guru penggerak. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketujuh prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya berharap pada semester berikutnya dapat membuat keyakinan kelas yang lebih terstruktur serta konsisten dan penuh tanggung jawab dalam menjalankannya. Serta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, saya berharap dapat menciptakan budaya positif di kelas. Selain itu, saya juga merasa pernah menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Namun dalam pelaksanaannya tidak secara berurutan dan mendetail. Karena saat itu saya belum mengenal pendekatan segitiga restitusi dan saya menganggap bahwa posisi saya pada saat itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah bagi siswa. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa lebih tertantang untuk memperbaiki pelaksanaan di dalam pembuatan keyakinan kelas yang sesuai prosedur pada semester berikutnya. Saya juga harus mampu mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol,
Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saat itu adalah saya merasa bahwa tindakan yang saya berikan kepada murid itu benar, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaannya adalah saya merasa senang dan bangga kepada murid saya karena dapat menunjukkan kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sadar menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Namun tahapannya tidak secara utuh dan terstruktur. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid untuk mengikuti cara saya dalam memperbaiki situasi, bukan cara murid sendiri, sehingga murid menjadi kurang mandiri dalam memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah juga sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian penjelasan keterkaitan antar materi. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.